Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Yazid Aniski dari kelas Ilmu Hadis 6B, akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang semoga bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi oleh Allah untuk mengatur dunia dan seisinya. Dalam rangka untuk mewujudkan misi tersebut, mewujudkan atau melaksanakan tugas dari Allah tersebut, Allah telah memberikan sebuah bekal. Allah telah memberikan sebuah karunia yang sangat besar, yaitu akal. Dengan akal lah manusia dibedakan dengan ciptaannya yang lain. Binatang, tumbuh-tumbuhan, planet-planet, bintang-bintang, mereka semua tidak diberikan akal. Hanya manusialah yang diberikan akal pikiran. Perlu diketahui bersama juga, dan perlu disyukuri juga, karunia akal ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan akal, manusia bisa membuktikan atau mencari pembenaran terkait dengan kekuasaan Allah, yang dampaknya akan memberikan dan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara untuk menempuhnya. Salah satu caranya adalah dengan melalui sains, melalui ilmu pengetahuan, fisika, kimia, biologi, semuanya bisa digunakan untuk mengakui keberadaan Allah. Tetapi nikmat yang besar diberikan oleh Allah juga dibarengi dengan ujian yang besar. Dengan diberikannya akal, manusia akan semakin sombong, akan semakin ingkar, dan akan lupa jati dirinya di dunia sebagai khalifah. Seperti contohnya ilmuwan-ilmuwan barat dengan kecerdasannya, dengan kejeniusannya, dengan setumpuk buku-bukunya, dan dengan kumpulan-kumpulan teori yang dibuatnya, mereka malah menjadi kufur, mereka malah menjadi ingkar. Salah satu contoh adalah ilmuwan yang kita ketahui bersama, yang cukup masyhur, yang cukup terkenal dengan kejeniusannya, yaitu Stephen Hawking. Dia adalah ilmuwan fisika yang menyatakan bahwa dia memiliki ambisi untuk membunuh Tuhan, untuk menghilangkan Tuhan dari dunia. Dia meneliti bahwasanya ada 4 kekuatan yang besar yang mengatur jalannya dunia, yaitu gravitasi, kemudian daya nuklir besar, daya nuklir lemah, dan yang terakhir adalah elektromagnetik.
Gravitasi mengatur alam mikroskopik, alam yang besar, mengatur tata surya, mengatur planet-planet, mengatur tata letak antar bintang, itu gaya gravitasi. Kemudian ketiga gaya yang lain mengatur alam mikroskopik, seperti mengatur dunia kuantum, mengatur bumi, dan lain sebagainya. Dua kekuatan ini ingin disatukan oleh Stephen Hawking. Dia ingin membuat satu teori tunggal yang sempurna, yang dianggap bisa mengatur dunia dan seisinya. Dan pada akhirnya dia meninggal dan teori itu belum ditemukan. Sejatinya yang tunggal, yang sempurna, dan yang tidak terdefinisikan, dalam artian tidak terjangkau oleh akal, itu ada. Tidak terdefinisikan bukan berarti tidak ada. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang tunggal, dia yang Maha Esa, dia yang Maha Sempurna, dan dia juga yang mengatur seluruh kehidupan di alam raya. Itulah bedanya cara berpikir seorang muslim dengan cara berpikir seorang non-muslim. Jika seorang muslim, dia harus menyeimbangkan atau menyelaraskan antara akal dan juga hati. Benar bahwa akal bisa digunakan untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, tetapi iman juga berperan dalam kehidupannya. Bahkan lebih besar peran iman daripada akal, karena akal terbatas. Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya Rasulullah menemui satu kaum dan kaum itu sedang memikirkan tentang zat Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tatafakkaru fillah azza wa jalla, wa tatafakkaru fi khalqillah, innakum lan takdiru kudrahu. Janganlah kalian memikirkan kepada zat Allah, tetapi pikirkanlah pada ciptaan Allah, karena kalian tidak akan mampu menjangkaunya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dinyatakan bahwa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan duduk, wa qu'udan, qiyaman dalam keadaan berdiri, kemudian wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang apa yang diciptakan Allah, fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang sia-sia diciptakan olehmu, wahai Tuhan kami. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, maha suci Engkau, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dalam Islam juga diatur bagaimana caranya menggunakan akal, menyikapi kekuatan akal, yaitu
akal itu terbatas dan akal hanya bisa mencapai pengetahuan-pengetahuan yang tidak hakikat. Maka dari itu dalam menggunakan akal perlu juga peran hati. Bagaimana akal mencari kebenaran, mencari pembenaran, dan hati meyakini apa yang telah disampaikan oleh nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.